Malam itu, kabut turun seperti selimut tebal yang menelan jalur pendakian. Pohon-pohon berlumut menjulang seperti bayangan raksasa. Setiap langkah memantul di tanah lembab, menimbulkan suara krek-krek halus yang terdengar jelas di antara sunyi. Gunung Argawana sudah lama dikenal, bukan karena puncaknya yang indah, tapi karena kisah-kisah yang tak pernah berani diselesaikan oleh siapapun. 4 pendaki, Rian, Bagas, Dinda, dan Fajar, turun lewat jalur lama, jalur yang katanya sudah ditutup sejak ada tragedi 5 tahun lalu. Tragedi yang konon bukan karena longsor, melainkan karena sesuatu yang mengambil para pendaki di tengah kabut. Sudah hampir 2 jam mereka berjalan tanpa suara, hanya napas terengah dan suara serangga yang anehnya semakin lama semakin hilang. Rian yang berjalan paling depan menatap layar HP-nya yang sudah tinggal 5% baterainya. GPS-nya muter-muter nih, jalurnya nggak jelas, gumamnya pelan. Bagas menepuk bahu Rian dari belakang. Turun aja terus, Ri, katanya jalur lama ini nyambung ke pos 2 yang baru. Tapi langkah mereka terasa aneh, seperti berputar. Batu yang tadi mereka lewati sekarang ada lagi di depan. Dinda menggigit bibir. Kita kayak jalan di tempat. Aku ngerasa dari tadi pohonnya itu-itu aja. Rian menyorot senter ke depan. Cahaya redup menembus kabut. Dan di kejauhan terlihat sesuatu. Sebuah cahaya kuning redup berkelap-kelip di antara pepohonan. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Itu apaan, Tas? Tanya Fajar dengan suara pelan tapi cepat. Lampu? Gak mungkin. Di sini kan gak ada pemukiman. Tapi Rian bersikeras. Itu kayak bohlam gas, lihat deh, ada bayangannya. Mereka berjalan lebih cepat, menembus kabut yang makin pekat. Angin dingin menusuk ke dalam jaket. Aroma tanah basah dan dedaunan busuk menyengat hidung. Sampai akhirnya, cahaya itu menampakkan bentuknya. Sebuah warung kayu tua berdiri di tengah hutan. Atapnya dari seng berkarat, tiangnya dari bambu. Dan di depan terpampang papan kusam bertuliskan, Warung Bu Dewi buka 24 jam. Mereka saling pandang. Dinda tertawa kecil, tapi tawanya getir. Serius nih, di tengah hutan jam 2 pagi ada warung buka? Fajar langsung nyengir. Ya mungkin Bu Dewinya gak bisa tidur. Tapi dalam hati ada rasa yang sulit dijelaskan. Udara di sekitar warung terasa lebih berat. Kabut di sekeliling justru berhenti di batas halaman. Seolah tempat itu berdiri di dunia yang berbeda. Suara sendok jatuh di dapur. Mereka semua serempak menoleh. Dari dalam warung terdengar suara langkah pelan, lalu piring beradu. Bu, panggil Rian. Bu Dewi? Tak ada jawaban. Hanya suara kompor minyak yang menyala perlahan, disusul aroma mie rebus yang anehnya terasa begitu harum. Gue lapar banget, kata Fajar akhirnya, menyerah pada perutnya yang kosong. Kita masuk aja ya? Bagas sempat ragu. Tapi coba pikir deh, warung mana yang buka sejam segini di tengah hutan? Dinda menatap warung itu lama, sebelum akhirnya berbisik. Kalau bukan manusia, terus siapa yang masak di dalam? Hening sejenak. Namun rasa lapar dan lelah menang. Mereka melangkah masuk. Begitu kaki melewati ambang pintu bambu itu, udara berubah drastis. Hawa hangat menyeruak, disertai bau minyak goreng dan kopi hitam yang baru diseduh. Di dinding tergantung kalender lawas bergambar artis tahun 1998. Warnanya pudar dimakan waktu. Di pojok meja ada buku catatan kusam dan termos besar warna hijau lumut. Dan di rak belakang rapi sekali berjajar puluhan bungkus mie instan. Tapi mereknya tidak ada yang mereka kenal. Tulisannya asing, seperti tulisan Jawa kuno yang dilapisi huruf Latin. Bu, pesen mie rebus 4 ya, teriak Rian berusaha santai. Tak lama kemudian, tirai bambu di belakang warung bergoyang. Dari baliknya muncul seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya sedikit buram seperti orang yang tidak tidur berhari-hari.
Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan tanpa ekspresi, "Makan saja dulu, nanti bayar belakangan." Suara api kecil, air mendidih, napas berat. 4 piring mie rebus terhidang di depan mereka. Asapnya mengepul tinggi, membuat udara di dalam warung terasa lembab dan panas. Dinda tersenyum lega. "Wah, enak banget baunya, Bu." Tapi perempuan itu tak menjawab. Ia berdiri di pojokan, memandangi mereka tanpa berkedip. Mereka makan dengan lahap, menepis rasa ganjil di dada. Namun di luar, kabut mulai kembali menyelimuti halaman warung. Dan di antara suara serangga malam yang seolah bangkit lagi, samar-samar terdengar gumaman dari arah dapur. 4 datang, 1 tinggal. Suara angin masuk melalui celah papan, disusul suara kayu berderik. Rian menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya warung itu, sunyi, lembab, dan entah kenapa terasa hidup. Dan di luar, bohlam yang tadi bersinar kini berayun pelan ditiup angin. Bayangannya bergerak di dinding seolah membentuk wajah seseorang yang sedang tersenyum bengkok. Mie rebus di depan mereka mengepul pelan. Aroma bawang putih goreng dan kaldu menyatu dengan udara lembab di dalam warung. Suasana seharusnya terasa nyaman, tapi entah kenapa setiap suapan terasa aneh, hangat, tapi seperti ada sesuatu yang menempel di lidah. Rian mengunyah perlahan, mencoba mengabaikan rasa getir di tenggorokannya. "Kok kayak amis ya?" gumamnya lirih. Fajar terkekeh. "Ah, perasaan lu aja, lapar kali." Tapi Dinda yang dari tadi diam menatap mangkuknya dalam-dalam. Kuahnya bergolak pelan, padahal tidak ada angin, tidak ada api, seperti hidup. Dan uapnya tidak berhenti. Sudah hampir 10 menit, tapi mie itu tetap panas. Suara kompor minyak menyala lebih keras. Perempuan tua itu, Bu Deni, begitu papan warung menyebutnya, berdiri di balik tirai bambu. Separuh wajahnya diselimuti bayangan. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya memandangi mereka. Kadang matanya tampak buram, kadang tajam sekali. Seolah melihat lebih dari sekedar tubuh. Seolah melihat isi kepala. "Bu," panggil Bagas sopan. "Minyak enak banget, tapi udah lama ibu dagang di sini?" Wanita itu tersenyum tipis. Bibirnya retak, warnanya kehitaman. "Sudah lama sekali, Nak. Lebih lama dari yang kalian kira." Hening sejenak, hanya suara cecak dan uap. Rian mencoba mengalihkan topik. Ia menatap ke arah dinding dan matanya tertumbuk pada sebuah foto tua tergantung miring. 4 orang pendaki berpose di depan warung yang sama. Wajah mereka kabur, pudar dimakan usia. Tapi yang membuat jantung Rian berhenti berdetak sejenak adalah di pojok bawah foto itu ada coretan tulisan tangan. 4 datang, 1 tinggal. Jantungnya berdegup cepat. Ia memalingkan wajah, tapi dari ujung matanya ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di luar jendela, mengintip. Tinggi, kurus, diam. Namun ketika Rian menoleh cepat, sosok itu lenyap, hanya menyisakan kabut. Suara langkah kaki lembut di luar warung. "Bu, ini jalur mana sih? Kok saya nggak lihat warung ini di peta pendakian?" tanya Dinda pelan, mencoba tetap tenang. Perempuan itu menjawab tanpa menatap. "Warung ini tidak ada di peta, Nak. Tapi kalau sudah menemukan, berarti sudah waktunya." "Waktunya apaan?" Fajar tertawa kecil, mencoba menepis suasana tegang. Tapi wanita itu tidak menjawab. Ia berbalik ke dapur dan dari balik tirai bambu, suara langkahnya terdengar pelan, tapi aneh, seperti kaki yang menyeret. Suara kain diseret di lantai. Bagas meneguk teh manis di depannya, tapi lidahnya seperti mati rasa. Tehnya pahit banget, padahal warnanya kayak teh biasa. Dinda mengangkat cangkirnya.
Cairannya hitam pekat. Ia menaruh kembali dengan cepat. Ini bukan teh, Gas. Ini kayak darah. Seketika, lampu bohlam di langit-langit bergetar. Cahayanya berkedip cepat, menciptakan bayangan panjang di dinding. Bayangan mereka berempat tampak bergerak sendiri, walau mereka tak menggerakkan tubuh. Suara bohlam berdengung, kemudian klik, mati sesaat. Dalam gelap itu, terdengar suara kursi bergeser. Rian langsung menyorotkan senter, tapi pantulan cahayanya memantul ke sesuatu di rak belakang. Sebuah botol kaca besar berisi cairan keruh, dan di dalamnya ada tangan manusia terendam. Jari-jarinya masih utuh, kukunya panjang, seolah baru saja dipotong. Fajar langsung menjauh, wajahnya pucat. Anjir, itu apaan? Rian menelan ludah. Udah, sangat lihat. Ayo keluar aja, ini aneh. Mereka berdiri hampir bersamaan. Tapi sebelum mereka melangkah ke pintu, suara perempuan tua itu terdengar lagi dari dapur. Lembut, tapi menembus kepala mereka seperti bisikan yang menggema dari dalam tengkorak. Sudah makan kan? Bayarnya nanti saja, setelah kalian sampai di bawah. Hening sejenak. Hanya suara detak jam tua berdetak pelan. Mereka menatap satu sama lain. Dinda berbisik dengan suara bergetar. Tapi kita kan turun lewat jalur lama. Di bawah nggak ada pos. Bagas menatapnya, wajahnya tegang. Berarti yang dimaksud bawah bukan pos pendaki. Di luar, angin berhembus kencang. Kabut menebal, menutupi halaman warung. Rian menyalakan peta digital di HP-nya, tapi nggak ada sinyal. Dan ketika memperbesar peta offline, nama Gunung Argawana menghilang, digantikan tulisan aneh berwarna merah. Wilayah tidak teridentifikasi. Mereka berlari keluar, tapi begitu keluar dari warung, kabut begitu tebal hingga mereka tak bisa melihat 1 meter pun di depan. Dan anehnya, ketika menoleh ke belakang, warung itu sudah tidak ada. Hanya hutan, sunyi, dengan tanah becek bekas tapak kaki mereka sendiri. Suara angin berhenti, senyap total. 4 orang berdiri di tengah kabut. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan tepatik. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan itu lagi. Makin jauh, makin menggema. Kalau sudah makan, jangan lupa bayar, nak. Jangan lupa bayar. Suara tertawa lirih di kejauhan. Fajar menutup telinganya menjerit. Bagas menggenggam tangannya kuat-kuat. Rian menatap kabut di depan. Wajahnya pucat pasi. Kita bukan di jalur lama lagi, Gas. Kita udah bukan di gunung yang sama. Kabut menelan semuanya. Mereka berdiri di tanah becek, nafas tersengal. Senter redup menyorot ke segala arah tapi tak menemukan apapun selain putih yang bergerak pelan. Kabut pekat, hidup, berputar seperti makhluk yang bernafas. Warung itu menghilang. Tak ada papan, tak ada dinding. Hanya bau minyak goreng yang masih tersisa di udara. Ini nggak masuk akal, Ri. Suara Dinda bergetar. Barusan kita makan di dalam warung, dan sekarang... Diam dulu, potong Rian cepat. Ia menajamkan telinga. Hening. Suara serangga mati total. Dengerin deh. Gak ada suara apapun. Hutan ini kayak berhenti. Fajar menyalakan ponselnya. Baterainya 3%. Jam menunjukkan 2:17. Tapi anehnya sejak mereka meninggalkan warung, menit di layar tidak bergerak sama sekali. Kayaknya jam gue rusak, gumamnya. Bagas menatap jam tangannya. Jam gue juga masih 2:17. Mereka berjalan pelan, mengikuti jalan setapak yang samar. Tapi langkah-langkah mereka menggema seperti ruangan tertutup. Padahal mereka di tengah hutan terbuka. Setiap kali kaki menapak tanah, gema itu kembali. 4 kali lipat. Seperti ada 8 orang berjalan bersama mereka. Lu denger gak? Tanya Fajar cepat. Rian menoleh. Matanya tajam. Iya, kayak ada yang ngikutin dari belakang.
Mereka menoleh bersamaan. Kabut tebal, tak ada apa-apa. Tapi di tanah, ada 4 bayangan panjang yang jatuh ke arah mereka. Masalahnya, hanya 3 di antara mereka yang berdiri di situ. "Dinda, jangan nengok," kata Rian pelan. "Kenapa?" "Jangan nengok dulu." Tapi Dinda menoleh. Dan di belakang mereka, samar dalam kabut, terlihat siluet seseorang duduk di kursi seolah di dalam warung tadi. Siluet itu diam, tapi uap panas seperti mie rebus masih mengepul dari depannya. Dan di bawah kursi, ada jejak darah menetes pelan. Mereka serentak mundur. Kabut di sekitar mulai berputar cepat seperti sedang menutup jalan keluar. Lalu dari arah depan, seolah dari dalam kabut itu, tiba-tiba muncul kembali warung yang tadi. Utuh, seperti tak pernah hilang. Lampunya menyala, bolam kuning bergetar pelan. Meja, kursi, rak, semua sama. Dan di meja depan, masih ada 4 mangkuk mie rebus, masih mengepul, masih panas. "Ini mustahil," desis Rian. "Kita udah keluar." Bagas memegang dahinya. "Kayak diputar balik." Fajar melangkah maju perlahan, matanya kosong. "Tapi mie-nya masih ngebul, Ri. Kayak nungguin kita." Dinda menarik lengan Fajar. Jangan ke situ." Tapi Fajar tersenyum samar. Langkahnya berat, seolah ada yang menarik dari dalam warung. "Kita belum bayar." Tiba-tiba angin dingin meniup dari dalam warung, bukan dari luar. Tirai bambu bergoyang menyingkap ruangan gelap di belakang dapur. Dari sana, muncul tangan pucat dengan jari panjang berwarna keunguan. Ia menyingkap tirai, lalu berhenti di udara. Tangan itu bergetar, kemudian menunjuk ke arah Fajar. Lalu suara berat itu kembali, kali ini dekat sekali di telinga Rian. "Yang terakhir makan, harus membayar." Fajar mundur, matanya liar. "Gue gak ngerti maksudnya apa, kita cuma makan mie doang." Dinda menjerit. Rian menyalakan senter dan mengarahkannya ke wajah Bu Dewi yang kini berdiri di pintu. Matanya kosong, pupilnya abu-abu. Mulutnya terbuka, tapi suaranya keluar dari seluruh ruangan. "Kalian pikir makanan orang sini bisa dimakan begitu aja? Makanan itu dari yang sudah pernah tinggal di sini. Sekarang giliran kalian yang ngasih balik." Hati Bagas menarik, tapi lantai bambu di bawah mereka bergetar seperti detak jantung. Mie rebus di meja tiba-tiba mendidih sendiri, menyembur uap panas yang menyengat. Dari dalam mangkuk terlihat sesuatu bergerak. Bukan mie, tapi urat daging manusia, melilit perlahan. Dinda menjerit. Fajar terpaku menatap ke dalam mangkuknya sendiri. Di sana, bukan mie, tapi bayangan wajahnya sendiri tenggelam dalam kuah panas. Wajah itu menatap balik dan berkata pelan, "Bayar dulu." Lampu bohlam meledak, gelap total. Hanya suara nafas mereka berempat yang terdengar. Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari langit-langit. Sebuah kalender lusuh yang tadi tergantung di dinding. Rian mengambilnya, tangannya gemetar. Di kalender itu tanggal berhenti di 2 Oktober 1998. Hari itu sama seperti tanggal mereka mendaki. Dan di bawahnya tertulis dengan tinta merah, 4 datang, 1 tinggal. Hening panjang. Rian mendongak pelahan. Di depan mereka, di atas meja, hanya tersisa 3 mangkuk mie. Yang 1 kosong. Dan kursi tempat Fajar duduk sudah kosong juga. Rian menatap keluar warung. Kabut sudah hilang. Tapi dari jauh, samar-samar terlihat siluet seseorang berjalan menuju hutan membawa mangkuk mie yang masih mengepul. Langkahnya lambat, menyeret. Dan dari arah yang sama, terdengar suara tawa tua perempuan. Serak, panjang, seolah bercampur dengan suara angin. Masih ada 3 yang belum bayar. Kabut belum sepenuhnya hilang ketika mereka sadar Fajar lenyap. Kursinya masih bergoyang pelan, seperti baru saja ditinggalkan. Uap panas dari mangkuk mie kosong itu masih mengepul. Tidak mungkin manusia bisa pergi tanpa suara di ruangan sekecil ini.
"Fajar, lu di mana?" Rian berteriak, suaranya pecah. Tak ada jawaban, hanya gemai yang kembali dari dinding bambu memantul-mantul seperti suara orang lain yang menirukan. "Jar, di mana? Di mana?" Dinda menutup mulutnya, menahan tangis. Dia nggak mungkin pergi sendiri, Ri. Bagas merapat ke arah pintu, memandang keluar. Tapi halaman warung kini bukan halaman lagi. Tanah berubah jadi lumpur hitam. Dan di kejauhan tampak seperti banyak sosok berdiri di antara pepohonan. Tidak bergerak, tidak berbentuk jelas, tapi semua menghadap ke arah mereka. Suara petir jauh. Perempuan tua itu kembali muncul dari balik tirai bambu. Bu Dewi. Matanya sekarang tak berwarna lagi, hanya putih susu yang bergetar lembut di bawah kelopak. Ia berjalan tanpa suara, kain jariknya menyeret di lantai. "Sudah makan kan? Sekarang waktunya bayar," katanya pelan. Rian mencoba bicara dengan suara gemetar. "Bu, teman kami hilang. Kami cuma mau keluar dari sini." Wanita itu menoleh lambat. Senyum tipis membelah wajahnya. "Keluar boleh, asal bayar dulu. Semua yang kenyang harus ganti." Bagas mengeluarkan uang dari tasnya, menaruh di meja. "Ini Bu, bayarannya. Uangnya asli." Tapi Bu Dewi tidak menyentuh. Ia menatap uang itu lama, lalu tertawa kecil. Suara yang kering, seperti bambu digesek. "Uang, kertas, nilai-nilai manusia. Kalian sudah makan sesuatu yang tidak dijual di dunia kalian." Suara tawa liwih ketika didit kursi. Dinda mundur perlahan. "Maksudnya apa? Makanan itu apaan?" Perempuan tua itu memutar kepalanya sedikit, terlalu jauh sampai terdengar bunyi tulang berderak. "Makanan yang kalian makan dibuat dari yang tersesat di sini sebelum kalian. Daging yang kembali direbus, jiwa yang dikembalikan ke kuah panas. Sekarang tinggal satu hal. Siapa di antara kalian yang mau menggantikan teman kalian tadi?" Rian menelan ludah. "Jadi, Fajar sudah jadi bagian dari dapurku," potongnya datar. "Kalian bertiga harus menebus aroma yang sudah kalian hirup." Dinda jerit, "Kami gak mau, lepasin kami!" Tapi begitu Dinda berlari ke pintu, langkahnya menembus sesuatu seperti udara padat. Ia mencoba lagi, tapi pintu tidak mengarah keluar. Begitu dibuka, di baliknya hanya ada warung yang sama. Meja, kursi, tirai bambu, bahkan dirinya sendiri yang berlari ke arah pintu. Seolah warung itu terlipat ke dalam dirinya sendiri. Suara gema langkah 2 kali lipat. Bagas meraih bahu Rian. "Kita ke belakang. Mungkin ada jalan keluar lewat dapur." Mereka berdua berlari ke arah tirai bambu. Di baliknya, ruangan sempit dengan rak kayu. Di sana mereka melihat panci besar di atas tungku. Airnya di dalamnya mendidih, mengeluarkan aroma kaldu tajam. Rian mengintip ke dalam dan hampir muntah. Di antara gelembung air, terlihat tangan manusia, seolah baru saja dimasukkan. Kukunya hitam, kulitnya mulai terkelupas. Suara air mendidih keras. Bagas mematikan kompor minyak itu dengan tangan gemetar. Namun begitu apinya padam, di dalam panci muncul gelembung-gelembung kecil membentuk huruf H, E, A, G, R, A. Dari belakang mereka, suara Bu Dewi kembali menggema. Lebih dekat, padahal tidak ada siapa-siapa. "Kalau tidak mau bayar, kalian akan terus makan sampai kenyang selamanya." Suara napas cepat lalu bisikan banyak orang sekaligus. Rian berbalik. Di dinding dapur tergantung banyak foto tua. Semuanya wajah pendaki, beberapa mengenakan pakaian modern, beberapa lusuh seperti dari puluhan tahun lalu. Semua foto memiliki satu kesamaan. Mereka duduk di kursi warung, di depan mangkuk mie rebus,
Dan di pojok bawah tiap foto ada coretan sama. 4 datang, 1 tinggal. Bagas menatap Dinda yang kini terduduk lemas di lantai. Ri, berarti setiap 4 orang yang nyasar ke sini, 1... Rian mengangguk lambat. Air matanya mengalir tanpa sadar. Makanan untuk yang datang berikutnya. Bu Dewi muncul kembali. Sekarang berdiri di antara mereka, tanpa suara langkah. Tangannya keriput tapi kuat, menggenggam sendok kayu panjang. Ia menatap Rian, lalu Dinda, lalu Bagas dan tersenyum. Tinggal pilih, nak. 1 yang tinggal, 2 boleh turun. Bagas mundur. Kita kabur aja, Ri. Lari. Mereka berlari ke arah pintu depan lagi, menabrak meja, menjatuhkan mangkuk. Tapi begitu keluar, mereka kembali berada di posisi semula, di dalam warung yang sama. Hujan turun deras tapi tidak pernah menyentuh atap. Semua tetes air berhenti di udara, menggantung seperti kaca. Suara hujan terhenti mendadak. Dinda berlutut menangis. Kita nggak akan bisa keluar, Ri. Rian memejamkan mata, suaranya serak. Selalu ada cara. Tapi dalam hati ia tahu, cara satu-satunya adalah memilih. Entah siapa yang tinggal, entah siapa yang bebas. Dan di sudut ruangan, dari bawah meja muncul kembali suara Fajar. Lembut, serak, tapi jelas. Udah, Ri, biarin aku di sini aja. Kalian turun aja. Rian menatap ke arah suara itu, tapi yang muncul hanya mangkuk kosong. Di dalamnya kuahnya kembali mendidih perlahan. Dan di dasar mangkuk mengambang kalung hitam milik Fajar. Hening panjang. Bu Dewi berjalan mendekat, menyentuh bahu Rian. Tangannya dingin seperti batu. 1 sudah membayar, tapi hutang warung ini tidak pernah lunas. Langit masih hitam pekat di luar, tapi suara hujan kini tak hanya terdengar di luar warung. Tetes-tetes air mulai jatuh dari langit-langit bambu, menimpa meja, lantai, bahkan tubuh mereka. Dinda menatap ke atas dengan gemetar. Rian, itu bukan air. Ia mengulurkan tangannya. Tetesan itu kental, hangat, dan berwarna merah tua. Darah, hujan darah. Ini gila, ini gak nyata, teriak Bagas. Tapi semakin mereka mundur, semakin deras darah itu turun. Menggenang di lantai, menutupi kaki mereka hingga semata. Darah itu berbau amis, menyengat seperti besi panas. Rian menatap sekeliling. Warung yang tadi tampak biasa kini berubah seperti ruangan dari mimpi buruk. Dinding bambu melengkung, meneteskan cairan hitam dari celah-celahnya. Lampu minyak di meja bergetar. Nyalanya meredup, lalu menyala merah. Bayangan Bu Dewi tampak menari-nari di dinding. Ia tidak terlihat dimanapun, tapi suaranya terdengar jelas dari setiap arah. Yang datang dengan lapar akan pergi dengan haus, karena setiap perut yang kenyang menyimpan rasa bersalah. Bagas menutup telinganya, menjerit, "Berhenti, kami gak salah apa-apa." Namun suara itu malah tertawa. Tawa rendah, menular, bergema dari kursi, dari panci, bahkan dari atap. Darah menetes dari foto-foto di dinding.
Wajah-wajah para pendaki di foto itu berubah perlahan. Tersenyum aneh, dengan mata kosong menghadap ke kamera. Senyum yang sama seperti Bu Dewi. Rian meraih Dinda dan menariknya ke bawah meja. "Dinda, dengar. Kita harus tenang. Ada cara keluar. Selalu ada." Tapi Dinda tidak menjawab. Ia menatap kosong ke arah lantai. Tubuhnya gemetar hebat. "Dinda?" Rian mengguncangnya dan melihat darah menetes dari hidungnya. Lalu dari mata Dinda, kulitnya memucat seperti lilin meleleh. Dari sela bibirnya keluar bisikan lirih. "Dia di luar. Dia panggil aku, Ri." Rian menoleh ke jendela. Di luar, kabut merah berputar-putar membentuk siluet. Dan di tengahnya, tampak sosok Fajar. Berdiri diam, tubuhnya basah kuyup darah, matanya kosong. Ia melambaikan tangan pelan. Rian hampir berdiri, tapi Bagas menahan. "Jangan! Itu bukan Fajar." Namun Dinda sudah lebih dulu berlari ke pintu, menembus genangan darah yang kini setinggi lutut. "Fajar, aku di sini." Pintu terbuka lebar dan angin dingin menyergap masuk. Dalam satu kedipan mata, Dinda sudah hilang di balik kabut merah itu. Tinggal Rian dan Bagas yang tersisa. Warung kini hening, tapi hening yang aneh. Seperti semua suara di dunia ditarik keluar paksa. Lalu dari kegelapan muncul suara langkah kecil. Langkah-langkah itu datang dari arah dapur. Pelan, berat, teratur. Sampai akhirnya sosok Bu Dewi muncul kembali, membawa mangkuk. Di dalamnya, kuahnya mendidih mengeluarkan aroma kaldu yang tajam. Ia menatap mereka berdua, tersenyum. 2 sudah turun, tinggal 2 lagi. Bagas maju selangkah, wajahnya marah dan takut bersamaan. "Apa maksudmu? Kami gak mau jadi bagian dari permainan gila ini." Bu Dewi mendekat perlahan. Kain jariknya menyapu genangan darah tanpa basah. "Bukan permainan, Nak. Ini keseimbangan. Kalian datang lapar, dunia memberi makan. Tapi setiap kenyang, harus ada yang lapar menggantikan." Ia menatap mangkuk di tangannya. "1 sendok saja, dan kalian boleh pulang." Rian menatap mangkuk itu. Di dalamnya bukan sekadar kuah, tapi sesuatu yang bergerak. Jari, rambut, atau wajah yang setengah tenggelam. Sulit dibedakan. "Kenapa kami?" bentak Rian. Bu Dewi tersenyum. "Kalian yang memilih jalan ini. Gunung Argawana tidak pernah meminta didaki. Ia hanya menunggu siapa yang sombong cukup untuk mengetuk pintunya jam 2 malam." Kata-katanya menggema, lalu ruangan tiba-tiba kembali berubah. Atap warung hilang, tergantikan langit malam merah kelam. Pohon-pohon tumbuh dari lantai, menembus bambu dan meja. Burung gagak hitam muncul di sudut ruangan, tapi suaranya seperti tawa manusia. Rian dan Bagas saling membandangan. Napas mereka tak beraturan. "Bagas," Rian berbisik lirih, "kalau kita nggak bisa keluar,
Mungkin cuma satu yang bisa selamat. Bagas menatapnya lama. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi di matanya sendiri terlihat ketakutan yang sama. Ketakutan akan jadi yang berikutnya. Bu Dewi menatap mereka seolah membaca pikiran. Nah, begitu lebih baik. Satu tinggal, satu pulang. Gunung hanya butuh satu napas untuk menutup pintu. Lampu minyak padam. Gelap total. Lalu suara langkah satu orang berjalan menjauh. Diikuti suara air mendidih lagi dari dapur. Ketika lampu menyala kembali, warung sudah kering. Tak ada darah, tak ada Bu Dewi, tak ada Fajar, tak ada Dinda. Hanya Rian dan Bagas yang berdiri di tengah ruangan. Di meja depan mereka, 2 mangkuk mie rebus yang masih mengepul. Dan di luar warung, hujan kembali turun. Bukan darah, tapi air biasa. Namun dari balik kaca, seseorang tampak duduk diam. Sosok itu menyerupai Rian. Tapi wajahnya pucat, matanya hitam polos. Bagas menatap keluar jendela, berbisik lemah. Kayaknya yang keluar tadi bukan lu, Ri. Matahari belum muncul ketika Rian dan Bagas akhirnya meninggalkan warung itu. Langkah mereka berat, seolah tanah sendiri enggan melepaskan. Kabut masih menggantung rendah, memeluk setiap pohon dengan dingin yang menusuk tulang. Warung itu mereka tinggalkan tanpa menoleh, tapi suara pintunya tertutup sendiri di belakang mereka. Sebuah dentum lembut, seperti tanda titik dari mimpi yang belum selesai. Rian berjalan di depan, menunduk, tubuhnya lemas. Sementara Bagas terus menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Lu yakin kita udah di jalur yang benar? Rian tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan, menatap tanah yang licin. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan, perlahan tertutup kabut. Dan anehnya, muncul jejak ketiga di samping mereka. Suara langkah ketiga samar-samar di belakang. Bagas berhenti. Lu denger gak? Rian menoleh. Apa? Kayak ada yang jalan di belakang kita. Rian menghela napas, berusaha menenangkan diri. Cuma gema langkah kita sendiri. Tapi dalam hati, ia tahu gema tidak punya napas. Dan kali ini ada napas lain di belakang mereka. Berat, pelan, dan berirama tidak sama. Mereka terus turun. Jalur yang biasanya jelas kini tampak asing. Tanda-tanda pendakian seperti pita kuning, tumpukan batu, semua menghilang. Sebaliknya, di beberapa titik muncul warung yang sama. Bentuknya identik, tapi lebih gelap, lebih rusak, lebih ditelan kabut. Setiap kali mereka melewatinya, Rian menahan diri untuk tidak menoleh. Namun saat ketiga kalinya, Bagas berhenti. Ri, lihat deh. Dari dalam warung itu, tampak 2 sosok sedang duduk di meja memunggungi arah mereka. Keduanya berpakaian sama persis seperti mereka. Jaket hitam, celana gunung, bahkan tas yang sama. Rian menatapnya lama. Lalu tanpa bicara, ia menarik tangan Bagas, memaksa berjalan lebih cepat. Jangan lihat ke situ lagi, katanya dingin. Kenapa? Karena kalau lu lihat, lu bakal tahu siapa yang sebenarnya masih hidup. Suara napas cepat, langkah makin tergesa. Kabut makin tebal. Kadang mereka merasa menuruni jalur yang sama berulang-ulang. Pohon besar yang tadi mereka lewati kini muncul lagi di depan. Dan di akar pohon itu, sesuatu bergerak. Bagas menorotkan senter dan nyalanya bergetar. Dari balik akar,
Muncul tangan, pucat, kaku, lalu wajah. Itu Dinda. Matanya terbuka, tapi pupilnya putih. Darah mengering di pipinya, bibirnya membentuk senyum yang sama seperti Bu Dewi. "Turun aja, Gas, tapi jangan lupa bayar." Suara desisan, senter bergetar lalu mati. Bagas mundur tersandung, jatuh di tanah basah. Rian menariknya, tapi di belakang Dinda, kini muncul sosok Fajar. Bajunya masih sama, tapi tubuhnya seperti terbakar sebagian. Ia berjalan pelan, tangan kirinya menenteng panci kecil. Dari dalam panci itu, menetes kuah berwarna merah. "Rian, lu janji gak bakal ninggalin gua kan?" Rian menatap dengan mata melebar. "Lu bukan Fajar. Fajar udah di sini," potongnya sambil menunjuk dadanya sendiri. "Dan di dalam lu." Hening panjang. Suara jantung berdetak pelan. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari bawah kaki mereka muncul bisikan-bisikan kecil seperti dari 1000 mulut yang tak terlihat. 4 datang, 1 tinggal, 1 tinggal. Bagas menutup telinga berteriak sekeras mungkin. Namun suara itu tidak hilang. Ia menarik Rian berlari, menuruni jalur tanpa arah. Kabut seperti dinding yang menelan pandangan, tapi mereka terus berlari, menabrak ranting, tergelincir, hingga akhirnya jatuh ke tanah keras. Suara tubuh jatuh, napas berat. Ketika Rian membuka matanya, ia sudah berada di tempat lain. Kabut menipis dan dari kejauhan ia melihat lampu tenda. "Gas, kita keluar." Suaranya serak. Namun tidak ada jawaban. Ia menoleh. Bagas masih di tanah, tapi tubuhnya terbalik, seperti boneka tanpa sendi. Lehernya menoleh ke arah belakang, wajahnya beku dalam ketakutan. Rian menjerit, mundur, tapi tubuhnya goyah. Di dada Bagas tergantung kalung yang dulu milik Fajar. Dan di tangan Bagas yang membeku, ada kertas kecil dengan tulisan darah. "Bayanganmu sudah membayar." Suara angin berhenti, hening total. Rian menatap sekeliling, tidak ada apa-apa. Tidak ada jalur, tidak ada kabut, tidak ada suara. Hanya dirinya berdiri di tengah hutan yang kini sunyi. Ia mencoba menyalakan senter. Saat cahaya muncul, bayangannya tampak di tanah. Tapi hanya satu bayangan. Padahal kini ia berdiri di bawah 2 sumber cahaya, senter dan bulan. "Harusnya ada 2 bayangan," gumamnya lirih. Bayangan kedua muncul perlahan di sebelahnya, lebih panjang, lebih gelap. Dan saat Rian menoleh ke kanan, tidak ada siapa-apa. Tapi bayangan itu tetap berdiri di sampingnya, bayangan Bagas. Suara napas 2 orang, 1 cepat, 1 lambat. Rian menatap lurus ke depan, air matanya menees. "Lu masih di sini ya, Gas." Bayangan itu bergerak, mendekat, lalu bergabung dengan bayangan Rian. Dan sejak itu, setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah ada 2 jiwa yang menapak bersama. Ia berjalan terus, menuruni jalur, mencari cahaya peradaban. Namun di kejauhan, di balik pepohonan, samar-samar terlihat papan kayu. Warung Bu Dewi buka 24 jam. Dan dari dalam warung itu terdengar suara tawa pelan. Tawa yang pernah ia dengar, tawa yang tak pernah pergi. Rian berjalan sendirian. Sudah berjam-jam ia menuruni jalur, tapi rasanya seperti tidak bergerak. Setiap pohon tampak sama. Setiap jalan berujung di tempat yang mirip. Namun kali ini sesuatu berbeda. Di kejauhan ada cahaya. Kuning lembut, bergetar pelan. Ia mempercepat langkah. Tanah menurun curam, lalu datar. Dan tiba-tiba di depannya berdiri pos pendaki. Bangunan kayu sederhana dengan atap seng. Dari dalamnya terdengar suara obrolan, suara orang batuk, bahkan aroma kopi hitam yang hangat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Rian merasa lega. "Permisi, tolong!" Suaranya serak. Saya dari atas. Ada teman saya hilang." Beberapa orang di pos menoleh.
Mereka memakai jaket tebal, wajahnya samar diterangi api unggun. Salah satu dari mereka, lelaki berumur 50-an, mendekat. "Dari atas, Nak." "Jalur mana?" "Argawana Bu Dewi. Ada warung di jalur punggungan kami." Namun lelaki itu mengangkat tangan, menghentikannya. Tatapan matanya berubah tajam. "Kamu bilang warung?" Rian mengangguk cepat. "Iya, warung Bu Dewi. Ada orang tua, 3 teman saya, mereka..." Lelaki itu langsung mundur setengah langkah. Wajahnya memucat. Ia menatap teman-temannya, lalu berbisik. Dia nyebut warung itu. Salah satu pendaki perempuan yang duduk di dekat api unggun menatap Rian lama. Matanya berair. "Nah, warung itu udah gak ada. Udah kebakar 5 tahun lalu. Semua orang di situ gak pernah keluar." Rian terdiam. Gak mungkin. Saya baru aja dari sana." Ia menatap tangannya yang masih kotor lumpur. Bau kuah mie masih menempel di jaketnya. "Lihat, ini buktinya." Namun saat ia menatap jaket itu lagi, tidak ada noda, tidak ada bau, kainnya bersih seperti baru dicuci. Pendaki laki-laki itu menggeleng pelan. Setiap tahun ada yang ngomong begitu. Warung jam 2 pagi. Dan yang ngomong biasanya cuma 1 orang yang turun. Rian merasa bumi di bawahnya bergoyang. Gak mungkin, saya masih dengar suara mereka. Tadi Fajar, Dinda, Bagas." Tiba-tiba, dari sudut pos seseorang tertawa kecil. Pendaki muda, wajahnya mirip Bagas, terlalu mirip. "Bagas?" Rian berjalan mendekat. Tapi lelaki itu hanya tersenyum. "Santai bro, makan dulu, nanti lanjut cerita." Suaranya sama, intonasinya sama. Tapi ada sesuatu di matanya. Kosong, hitam seluruhnya. Suara sendok mengaduk gelas, pelan dan ritmis. Pendaki perempuan tadi memegang bahu Rian. "Nak, denger. Kalau kamu dengar atau lihat orang yang kamu kenal, jangan jawab, jangan tatap. Itu bukan mereka." Tapi terlambat. Rian sudah menatap. Dan dalam sekejap, semua orang di pos berbalik menatap ke arahnya bersamaan tanpa ekspresi. Seolah satu tubuh dengan banyak wajah. Lampu di pos bergetar, lalu padam. Gelap total. Hanya nyala api unggun yang masih menari. Tapi warnanya berubah. Bukan oranye, melainkan merah darah. 4 datang, 1 tinggal, 1 membawa. Rian menutup telinganya tapi suara itu malah bergema dari dalam kepala. Ia mundur, jatuh menabrak kursi, dan ketika berdiri lagi, pos itu sudah berubah. Atapnya bolong, dindingnya hangus, papan namanya terbakar. Ia berdiri di puing-puing bangunan lama. Tidak ada orang, tidak ada api, hanya arang dan bau hangus. Namun di salah satu tiang tergantung foto lusuh. 4 orang pendaki berdiri di depan warung dengan tulisan, "Warung Bu Dewi, buka 24 jam." Dan di antara mereka adalah dirinya sendiri. Rian menatap foto itu lama, tangannya gemetar. Aku udah pernah kesini." Suara lirih muncul di belakangnya. "Udah, tapi waktu itu kamu yang tinggal." Ia berbalik cepat, sosok itu Fajar. Tapi kini tubuhnya utuh, wajahnya bersih dan senyumnya hangat seperti dulu. "Tenang aja Ri, sekarang giliran lu turun. Turun kemana?" "Ke bawah, tempat di mana gak ada lagi rasa lapar, gak ada lagi rasa bersalah." Fajar mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya menetes kuah merah yang familiar. Rian ingin mundur tapi kakinya tak bisa digerakkan. Tubuhnya berat seperti ditarik dari bawah tanah. Tanah di sekitarnya retak pelan, mengeluarkan asap putih. Lalu ia mendengar suara lain, suara yang lebih lembut dari arah belakang. "Kalau kamu ikut dia, kamu gak akan bisa pulang." Rian menoleh, sosok itu Dinda. Tapi Dinda yang berbeda. "Tenang, aku udah di sini duluan. Aku udah ngerti, warung itu gak pernah minta apa-apa Ri. Cuma pengen kita berhenti nyalahin gunung atas semua yang kita cari." Air mata Rian jatuh tanpa sadar. "Jadi, kita semua mati?" Dinda tersenyum. "Enggak, cuma belum selesai." Kabut kembali turun. Fajar dan Dinda perlahan menghilang, terseret dalam kabut putih yang berputar. Dan di tangan Rian kini ada mangkuk mie rebus, masih panas, uapnya naik perlahan.
Di dasar mangkuk itu ada potongan kertas kecil bertuliskan, bayarannya belum lunas. Rian berjalan tanpa arah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ditarik ke dalam tanah. Kabut makin tebal, membuat jarak 2 meter di depannya saja tampak seperti jurang. Ia menggenggam senter dengan tangan gemetar, tapi sinarnya lemah. Menyala, redup, menyala lagi. Dan di tengah kesunyian itu, ada suara langkah lain, pelan, seirama dengannya. Rian berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia mundur 1 langkah. Suara itu pun mundur. "Siapa di sana?" serunya. Tapi yang terdengar hanya dengusan nafasnya sendiri. Atau mungkin bukan miliknya. Rian memutuskan berlari. Ia ingin keluar dari jalur, menuruni lereng. Namun, setiap kali ia menuruni jalur itu, tanah berubah bentuk. Jalannya memutar kembali ke atas. Ia menandai batu dengan goresan. Namun, setelah 3 kali melewati tempat yang sama, batu itu selalu ada di posisi yang sama. Sama, tidak berubah. "Ini gak mungkin, aku muter," gumamnya lirih. Ia duduk di akar pohon besar, menatap ke bawah jurang, tapi bukan jurang. Di bawah sana ada lampu-lampu kecil seperti warung yang dulu. Cahaya kuning yang menari di balik kabut. Lalu, samar, terdengar lagi suara mangkuk bertemu sendok. Kling, kling, kling. Rian berdiri, langkahnya ragu. "Sial, enggak, aku gak mau balik ke sana." Tapi suara itu terus memanggil, lembut tapi menekan. "Mas, mie-nya udah mateng." Seketika tubuh Rian kaku. Suara itu Bu Dewi. Persis seperti di malam itu. Hangat tapi anehnya menakutkan. Ia menatap ke arah sumber suara. Dan di balik kabut, tampak bayangan warung itu lagi. Papan kayu bergoyang tertiup angin. Warung Bu Dewi buka 24 jam. Lampu Petromaxnya bergetar lembut, memantulkan cahaya ke wajah Bu Dewi yang kini berdiri di ambang pintu. "Mas Rian, lapar ya?" Suaranya lembut, tapi matanya tidak berkedip. Aku cuma mau pulang." Suara Rian bergetar. "Dari tadi Mas bilang mau pulang, tapi pulang kemana?" Bu Dewi berjalan pelan ke arahnya. Ke bawah, ia menunjuk ke lembah yang gelap. "Ke kota, ke rumah." Ia tertawa kecil, suara tawanya datar dan bergema. "Mas, dari dulu gak pernah pulang. Cuma bolak-balik di sini, sama kayak yang lain." Rian mundur, tapi di belakangnya sudah berdiri seseorang. Dinda. Rambutnya basah, wajahnya pucat, tapi kali ini matanya tidak kosong. "Dia nggak bohong, Rian. Kita semua udah di sini dari lama. Kita pikir kita bisa kabur, tapi jalannya cuma muter, selalu berakhir di warung itu." Enggak, aku masih hidup." Rian menatap tangannya, berusaha memastikan dirinya nyata. Tapi kulitnya mulai berubah pucat, seperti lilin yang mencair. Darahnya dingin, matanya mulai berkunang. Di kejauhan terdengar suara tawa Bagas dan Fajar bersahutan. Mereka duduk di dalam warung menikmati mie rebus sambil melambai ke arah Rian. "Ah!" Rian menjerit dan berlari menjauh, tapi langkahnya berat. Tanah di bawah kakinya seperti lumpur, menelan sepatu menahan pergelangan kaki.
Setiap kali ia berusaha menarik kakinya, tanah itu mengeluarkan bunyi basah. Plok, plok, plok. Dan setiap kali ia hampir jatuh, ada tangan yang menariknya. Tangan Dinda. Udah Ri, jangan lawan. Kadang jalan pulang bukan ke bawah, tapi ke dalam. Apa maksudmu? Dinda menatapnya lembut. Lihat sendiri. Ia menunjuk ke arah pepohonan. Di sana, samar-samar tergantung tas carrier yang rusak, sepatu campang-camping, bahkan bendera kecil bertuliskan nama mereka berempat, dan di bawahnya 4 nisan batu kecil, basah, baru. Nama-nama diukir dengan tulisan tangan. Bagas, Fajar, Dinda, Rian. Rian perlahan mendekat, tapi matanya buram. Aku udah mati. Bu Dewi berdiri di antara nisan-nisan itu, menatapnya dengan senyum getir. Mati? Enggak, Mas. Enggak ada yang benar-benar mati di Argawana. Cuma lupa cara pulang. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan mangkuk mie yang masih mengepul. Setiap tahun selalu ada 4 orang naik, dan 1 orang harus bayar untuk yang lain. Bayar apa? Rian menjerit. Rasa bersalah. Rian memutar tubuh, ingin lari, tapi jalan di belakangnya berubah menjadi jalan setapak yang berputar. Setiap langkah ke depan membuatnya kembali ke tempat semula. Warung itu kini di depan, pintunya terbuka. Di dalamnya, Dinda, Fajar, dan Bagas duduk sambil tersenyum. Kursi keempat kosong untuknya. Masuk, Rian. Suara Bu Dewi bergetar pelan. Jam 2 pagi selalu ada tempat buat yang belum selesai. Ia melangkah, 1 langkah, 2 langkah, dan begitu cahaya warung menyentuh wajahnya, waktu berhenti. Semuanya lenyap, kabut pohon, suara angin. Hanya ada 1 kalimat yang bergema dalam kepalanya. Jalan pulang bukan buat yang menolak pulang. Rian membuka mata. Ia kembali duduk di dalam warung. Dinding kayu yang retak, lampu Petromax yang berayun pelan, dan aroma mie rebus yang sama. Semuanya persis seperti malam itu. 3 temannya duduk di tempat semula. Wajah mereka tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Hanya Bu Dewi yang berdiri di belakang meja, menatap Rian dengan pandangan yang kosong tapi tahu segalanya. Masih ingat, Mas Rian? Suaranya lirih, tapi menembus suara hujan di luar. Ingat apa? Waktu pertama kali datang ke sini, 5 tahun lalu. Rian mengernyit. Enggak, ini baru kali pertama aku ke sini. Bu Dewi hanya tersenyum kecil. Ia berjalan pelan ke arah jendela yang berembun. Dari balik kabut terlihat cahaya kilat yang sesekali menyambar. 5 tahun lalu juga begini. Malam hujan, jam 2 pagi. 4 orang pendaki nyasar di jalur yang sama. Ia menatap Rian lekat-lekat. Dan waktu itu cuma 1 yang turun hidup-hidup. Namanya Rian. Hening panjang. Hanya suara hujan. Rian merasa tubuhnya menggigil. Itu bukan aku, itu kecelakaan, gas bocor. Coba pikir, kenapa jalan yang kamu lalui selalu sama? Kenapa kamu selalu kembali ke sini
setiap malam jam 2 pagi. Fajar, Dinda, dan Bagas menunduk. Wajah mereka sayu. Bagas berbicara pertama kali. Suaranya pelan. "Waktu itu kita naik bareng, Ri, Gunung Argawana. Tapi kamu yang maksa terus naik meski kabut udah tebal. Kamu bilang kalau berhenti sekarang kerja keras kita percuma. Ingat?" Rian menggeleng cepat. Dinda menatapnya, air mata mengalir di pipinya. "Kita udah bilang capek, minta istirahat di pos 3. Tapi kamu yang nyalain kompor waktu badai datang." Suara itu membuat jantung Rian berdegup keras. Gambaran samar mulai muncul di kepalanya. Suara gas mendesis, angin kencang, dan kemudian ledakan. Api, panas, teriakan. Semuanya muncul bertubi-tubi di dalam kepalanya. Enggak mungkin!" Bu Dewi mendekat, menatap matanya lurus. "Kamu jatuh, pingsan. Mereka terbakar. Tapi waktu warga datang, cuma kamu yang masih hidup." "Teriangkan!" Rian menutup telinganya. "Diam!" Bu Dewi melanjutkan dengan lembut. "Dan kamu gak pernah cerita ke siapapun kan? Kamu bilang ke polisi itu kecelakaan gas bocor. Tapi kamu tahu, kamu gak pernah benar-benar nyesal." Rian berteriak keras, menjatuhkan mangkuk mie di depannya. Kuahnya tumpah ke lantai. Tapi bukan air, melainkan darah. Merah, kental, panas, menetes dari meja ke bawah kakinya. Fajar berdiri. Kita nggak marah, Ri. Tapi lu harus bayar. Lu yang nyalain api waktu itu. Tapi aku nggak sengaja. Aku juga luka. Aku juga menderita. Dinda bangkit, berjalan ke arahnya dengan langkah pelan. Lu bukan cuma nyalain api, Rian. Lu kabur waktu kami kebakar. Lu tinggalin kami. Rian terdiam. Nafasnya tercekat. Ingatan itu muncul jelas. Api membesar, teriakan, dan dirinya lari menembus kabut tanpa menoleh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku cuma takut. Aku cuma pengen hidup." Suara angin keras, pintu warung bergetar. Bu Dewi mendekat, memegang pundaknya lembut. "Dan gunung ini dengar ketakutanmu, Mas. Dia kasih kamu hidup, tapi bukan buat bebas." Rian menatapnya dengan mata basah. "Apa maksudmu?" "Setiap tahun, gunung minta satu orang naik, dan satu orang turun bawa rasa bersalahmu." "Kenapa aku?" "Karena kamu belum belajar minta maaf." Suara Petromax bergetar, lalu meledak. Cahaya padam. Gelap total. Hanya ada suara nafas dan desis hujan. Ketika cahaya kilat menyambar, Rian melihat 3 sosok berdiri di depannya. Fajar, Dinda, dan Bagas, tapi kini tubuh mereka terbakar separuh, kulitnya melepuh, mata mereka berkilau merah. "Kita udah nunggu 5 tahun, Ri. Sekarang giliran lu yang bayar." Rian mundur, terjatuh di kursinya. Lantai warung itu berubah jadi tanah hitam berlendir. Suara tangisan bergema dari bawahnya. Dari celah-celah lantai muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya. Suara tanah berderak, jeritan samar dari bawah. Bu Dewi berdiri di belakang meja. Suaranya kini berubah rendah, bergema. "Gunung Argawana gak pernah minta korban. Manusia yang ngasih sendiri." Rian berusaha melepaskan diri, tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Setiap kali ia menarik tubuhnya, wajah Fajar muncul di depannya, berbisik.
Jangan lawan. Ini cuma mimpi terakhir lu. Dan tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi. Hanya ada suara hujan dari luar. Warung itu kini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada api, tidak ada darah. Hanya satu mangkuk di atas meja masih mengepul. Di dalamnya selembar kertas kecil basah oleh kuah merah. Tulisan di atasnya terbaca samar. Rasa bersalahmu adalah tumbalnya. Hening panjang, suara jam berdetak pelan. Tik, tak. Rian menatap keluar jendela. Kabut perlahan menyingkap. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat jalur turun yang terang, lurus, seperti benar-benar menuju lembah. Ia berdiri, langkahnya gontai. Kalau ini jalanku pulang, bisiknya lirih. Aku terima. Namun tepat saat ia melewati pintu warung itu, suara Bu Dewi kembali terdengar. Pelan, nyaris seperti angin. Kalau begitu, sampai jumpa jam 2 pagi, Mas Rian. Kabut di Argawana mulai menipis. Cahaya pucat menembus sela pepohonan, seperti fajar yang ragu-ragu datang. Rian berdiri di jalur setapak. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Napasnya berat, tapi kali ini tidak ada rasa takut. Ia memandang ke belakang, ke arah tempat warung tadi berdiri, dan hanya menemukan tanah kosong. Tidak ada papan kayu, tidak ada lampu Petromax. Hanya bekas tanah hangus dan bau kayu terbakar. Namun, langkahnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hidup. Atau mungkin merasa mati dengan cara yang benar. Suara langkah kaki di dedaunan ritmis dan lambat. Ia terus menuruni jalur. Setiap beberapa meter, ia menoleh, memastikan warung itu tak muncul lagi. Tapi dunia terasa damai sekarang. Terlalu damai untuk gunung yang barusan menelannya bulat-bulat. Burung-burung terdengar. Angin kembali membawa bau pinus segar. Mungkin, pikirnya, semuanya sudah selesai. Namun saat ia mencapai pos pendaki bawah, sesuatu terasa janggal. Tenda-tenda kosong, tak ada orang. Bahkan, papan pos itu terlihat lebih tua dari seharusnya. Catnya terkelupas, tulisan "Selamat datang pendaki Gunung Argawana" hampir tak terbaca. Rian membuka halaman terakhir. Nama paling atas tertulis samar dengan tinta hitam yang sudah luntur. Rian, 4 orang, naik tanggal 11 Oktober 2020. Tangannya bergetar. Ia menatap ke tanggal di jam tangannya. 11 Oktober 2025. 5 tahun berlalu. Tapi baginya, semua baru terjadi semalam. Hening panjang, detak jam tua terdengar pelan. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang lelaki tua berseragam penjaga hutan masuk, menatap Rian dengan kening berkerut. Loh, Mas, dari mana? Jalur Argawana udah ditutup dari lama. Rian menatapnya dengan wajah pucat. Ditutup? Kenapa? Penjaga itu menatap keluar jendela, seolah enggan menjawab. Karena tragedi warung terbakar, 4 pendaki meninggal waktu itu. Katanya masih suka ada yang lihat lampu warung nyala jam 2 pagi. Rian menelan ludah, pelan. Saya yang waktu itu, Rian. Penjaga itu membeku, wajahnya berubah tegang. Mas bercanda? Enggak, saya baru aja dari atas. Lelaki tua itu mundur 1 langkah, suaranya bergetar. Mas, mereka nemuin mayatnya juga tahu. Udah dikubur 5 tahun lalu. Rian menatap tangannya. Kulitnya pucat mulai tembus cahaya. Udara di sekelilingnya berubah dingin, menusuk. Ia melihat bayangannya di kaca jendela. Tapi bayangan itu tersenyum berbeda. Matanya kosong. Bibirnya berbisik tanpa suara. Waktunya buka warung lagi. Suara lonceng kecil berdentang. Ting, ting, ting. Langit tiba-tiba gelap kembali. Hujan turun deras. Rian berjalan keluar pondok dengan langkah goyah. Setiap tetes hujan yang menimpa kulitnya
menimbulkan bau asap, seperti kayu terbakar. Di lembah bawah, samar-samar terlihat cahaya kuning bergetar, seperti lampu Petromax di kejauhan. Dan dari arah itu terdengar suara lembut, familiarnya menusuk dada. "Mas Rian, mie-nya udah matang?" Rian berhenti. Ia memejamkan mata, air matanya jatuh bersama hujan. "Bu Dewi, biarkan aku gantiin mereka." Suara itu menjawab dari kejauhan, pelan tapi jelas. "Kamu udah gantiin, Mas. Sekarang giliran kamu yang jaga warungnya." Suara gong lembut bergema lama. Rian berjalan perlahan menuju cahaya itu. Langkahnya tenang, wajahnya pasrah. Dan ketika ia sampai di depan warung yang baru terbentuk dari kabut, papan kayunya kini bertuliskan, "Warung Bu Dewi, buka 24 jam. Penjaga baru, Rian." Di dalam warung, aroma mie rebus kembali memenuhi udara. Kursi-kursi kayu berderet, bersih seperti baru. Dan di meja paling pojok, 3 mangkuk terisi penuh. Untuk Bagas, Fajar, dan Dinda. Rian menatap ke arah mereka. Ketiganya tersenyum. "Selamat datang kembali, Ri." Ia tersenyum balik. Namun, kini senyum itu bukan milik manusia. Matanya gelap, suaranya berat. "Warung jam 2 pagi, gak pernah tutup kan?" Bu Dewi menatapnya lembut dari balik dapur. "Selama masih ada rasa bersalah di dunia ini, warung ini gak akan pernah sepi, Mas." Suara angin berhembus, Petromax menyala terang. Rian menatap jam di dinding. Jarumnya berhenti di angka 2.00. Ia duduk di kursi dekat jendela, menyalakan rokok, menatap kabut di luar. Hujan mulai mereda, dan di bawah sana, di jalur gunung yang gelap, terdengar suara langkah-langkah baru, para pendaki lain yang tersesat mencari tempat berteduh. Rian menghela napas panjang. "Kayaknya malam ini bakal rame," gumamnya pelan. Suara lonceng warung berdentang 3 kali. Ting, ting, ting. Disusul bisikan lembut. "Selamat datang di warung jam 2 pagi." Lampu Petromax bergetar, lalu padam. Tamat.